persidangan hari ini. Gue capek banget deh pokoknya. I'm so tired. Baju kita aja belum ganti nih, Sat. Ini persidangan loh. Mending celak gue udah luntur nih. Lipstick gue habis. Makan, nonton sidang. Makan, nonton sidang. Apalagi gue greget. Saksi ahli ngatain Nikita lontong sayur. Yang mana tuh saksi ahlinya? Kali ini gue wajib membela Nikita Mirzani kalau urusan beginian. Lu kenapa lu ngata-ngatain lontong sayur? Gimana nih menurut Mbak? Seorang Nikita Mirzani dikatain lontong sayur dengan katanya seorang saksi ahli yang sekolahnya sampai S1, S2, S3, S4, S5. Gue gak terima. Kenapa? Karena bagaimanapun juga yang namanya lontong sayur itu berarti perempuan. Mamanya perempuan nggak? Iya. Ali Gigi apa Ali Nujum gue nggak ngerti deh. Ali Kubra nggak tahu gue. Kenapa ngomong-ngomongin lontong sayur? Lontong sayur. Petai kali Coba gua ngata-ngatain kayak gitu. Emang kamu gak punya mama? Apa gini? Sekarang gini. Apa worth it nggak dia ngatain seorang Nikmir lontong sayur karena Nikmir kalau off air di diskotik pakaian baju ketat? Jangan-jangan pacarnya yang pacar saksi ahli lontong. Dia punya pacar? Hah? Emang dia punya pacar? Dia kan laki, pasti dia punya pacar. Jangan-jangan dia kebanyakan makan lontong sayur dia ya. Iya, nggak boleh begitu. Bener gak, Li? Gue banyak malu, Li. Lu kan setuju, Li. Gue esteler. Ya, tapi gue nggak setuju nih kalau Nikita menghina SSS-nya. Ya, SSS-nya katanya Anda ini tamatan apa sih? Anda bener? Anda bener nggak tamatan ini? Kok ngomongnya ngangong? Soalnya Nikita kan juga bingung. Katanya ahli ini, ahli gigi, ahli nujum, ahli ini. Tapi ngangong. Tapi begitu tidak konkret dengan BAP yang dipegang sama Nikita. Makanya Nikita menanya, lu sekolahnya di mana? Enggak, sebenarnya kalau masalah BAP itu bisa sih dia menyanggah, iya saya ini nggak tahu, saya ini tidak tahu. Mungkin dia memang tidak diwajibkan untuk membaca semua BAP. Tapi asumsi kita sebagai netizen memang lu harus tahu semua BAP karena lu itu dibayar jadi saksi ahli. Tapi ngelesnya dia itu ya memang dia, aku kan saksi ahli di bidang ini, nggak harus aku baca BAP semuanya. Nah itulah tadi katanya Nikita. Lah Anda baca nggak dari awal? Kalau Anda nggak baca dari awal gimana? Kalau hanya karena Nikita maunya itu dia baca dari awal. Pertama kali DRG mencari Mail, mencari-cari, menelpon-nelpon dokter. Itu yang mau Nikita. Nah mereka kan yang bacanya setengah. Makanya kata Nikita baca dari awal Pak. Saya itu dicari. Iya. Tapi kalau asumsi gue ya, ini dari gue. Seorang saksi ahli ketika mengatakan saya tidak tahu, saya ngangong, saya tidak membaca semuanya, itu memang bisa disahkan. Kenapa? Karena tidak semua saksi ahli harus membaca BAP. Karena tidak semua pertanyaan akan dipertanyakan oleh penyidik. Dia hanya menjawab apa yang dengan penyidik. Tapi kan lu saksi ahli maksudnya. Lu dibayar mahal. Dibayar mahal, jadi lu bukan hanya baca BAP yang dipertanyakan sama lu doang. Lu harus kuasai semua. Karena walaupun lu punya alasan tidak wajib membaca semua, tapi kalau memang lu membuktikan diri lu pintar, harus menguasai dong. Kalau gue sih namanya saksi ahli itu ya, namanya udah ahli. Dia harus menguasai semua tuh BAP. Apapun juga, dia sudah harus bertanggung jawab. Waktu dia hadir di persidangan itu, dia harus bertanggung jawab dong. Kan dia juga terima indah. Iya, berapa? Biasanya 500 juta. 100 juta. Nggak mungkin, emang Raja punya duit. Iya, gue inget banget dulu saat waktu gue gitu-gitu bilang ini saksi ahli dipanggil 100 juta. Terus kenapa Reja mencatin karyawannya kalau bayar ini 100 juta bisa? Kan mencatin karyawan katanya. Dia mah nggak peduli mau mecat karyawan, yang penting dia menang ya. Karyawannya bisa lagi direkrut, yang penting dia menang dan bisa memenjarakan Niki. Kan tujuan daripada mereka ini memenjarakan Niki. Iya, tapi maksudnya kalau dia bayar saksi ahli segitu, cari dong saksi ahli kayak Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi yang improvisasi energik daya cernanya dan pengetahuannya ya serba tahu di Indonesia. Jangan. Lu pakai dia, lu sama aja lu. Kayak mau bun-bun lu, mau bun-bun diri lu. Kagak, pintaran gue. Ya, itu aja dia debat sama si Nikmir dia ngangong. Gimana debat sama gue? Kan mulut gue lebih jahat daripada Nikmir. Iya sih. Bisa begitu. Dia ngangong. Sama, mulut Mbak juga jahat. Ngaku. Dia lu lihat celah lu itu mana. Jadi terpesona lihat celah lu. Kan gue Salman Khan dari negeri Bollywood. Ya Allah, hanya. Tumpah seae Nikita Niki, aku cinta kowe, tak bisa terlupakan. Pingin peluk Nikita,
pingin nikah ini kita, lollipapa barumu, Arkana om kandungmu. Mimpi lu ketinggian, Sa. Enggak lah, kalau cuma Hai, kalau lu mau jadi mantan cewek gua orang Pakistan loh. Kalau lu mau nikahin Niki, lu harus bisa membeli rumah di samping Niki yang seharga 44 miliar di diskon jadi 33 miliar. Bagaimana penangguhan penahanan? Tadi Niki mengajukan lagi penangguhan penahanan. Kalau gue tidak setuju kalau Niki tadi dibebaskan. Kan tadi tuh Niki tuh ya nanya ya, itu kan uang udah disita ya, udah diambil kan yang 2 miliar sama 1,4, 3,4 kan udah diambil. Nah itu bagaimana? Itu masih bisa nggak berlanjut? Apanya itu tentang 369-nya itu tentang pencucian uangnya juga apa masih bisa berlanjut kan udah diambil uangnya 3,4. Iya, tadi kan saya dengar juga. Jadi kalau misalnya memenuhi syarat untuk melakukan TPPU walaupun sudah disita, tapi yang dinilai oleh hakim dan pengadilan adalah itu sudah dilakukan. Nah, jadi kalau mau disita juga, lu udah ngelakuin gitu. Sama kayak misalnya koruptor-koruptor udah disita, apa mereka lepas? Apa mereka tahanannya dihentikan? Tidak, tetap berjalan. Jadi yang dinilai itu tadi saya tangkap itu kelakuan sebelum adanya pengadilan. Jadi nggak ngefek mau disita kek, mau diambil lagi kek. Jadi sama aja. Lu gila kalau gitu ambil lagi aja duitnya. Ya, ambil duitnya orang yang masuk juga. Makanya gue bilang M4M itu terlalu kecil sebenarnya untuk dikasuskan karena banyak banget artis-artis lain yang menerima money laundry jauh lebih big ya. Pantes kantong semar tapi tidak diusut gitu. Pantes tadi Niki teriak. Kalau gitu gue dijebak dong gitu. Tadi jadi tadi Niki bilang itu begitu. Itu Niki ngomong begitu. Sampai berapa kali ngomong kalau gitu gue dijebak dong. Karena kata Niki gini, lah kan lu cari gue, lu ngasih gue duit, abis itu lu yang inin gue gini. Jadi Niki tuh udah merasa kalau dia tuh dijebak sampai keluar omongan begitu sampai gua kaget. Ya kayak 2 minggu lalu. Apa? Bapak tidak tahu. Gara-gara Bapak saya dipenjara 7 bulan. Saya pisah sama anak-anak. Ini gara-gara Bapak. Sabar saya. Ya itu yang cerita siapa? Lu apa Niki yang mengalami? Niki dua. Gue yang ngalamin lu. Ya Niki, lu jangan terlalu. Oh iya, lu kan naksir ya. Ya, aja nih saat. Jadi gue sih saat tadi itu saksi ahli itu cukup keteter juga dengan pertanyaan Niki, dengan pertanyaan para lawyer. Itu dia agak-agak sedikit gugup sampai dicecer. Kalau Niki ini pertanyaan apapun kalau Niki ini pasti keren gitu. Dia mencecer banget gitu. Sehingga saksi ahli, ahli nujum, ahli kubur, ahli gigi pasti semua akan gemetar kalau Niki. Jadi sebenarnya ini ahli ini bukan botol. Jadi gini, ada orang dia pinter secara teoritis. Tapi pada saat mencerna masalah, ketika dia langsung praktek dan berhadapan sama orang, dia ngangong. Bukan berarti dia tidak pinter. Kalau kita kan memang gesrek, sama kayak Niki. Kita lo aja kali. Oh, berarti Mbak Botol ya? Berarti Mbak Botol ya? Ya kan? Kalau kita ini kan orangnya pinter secara teoritis, mencerna oke, tektokan juga oke. Karena di dunia artis udah melalang buana ya kan? Soalnya banyak artis apa? Hey, lebih banyak lagi gue menarik FTV daripada Niki. Tetap aja kita ini semuanya artis. Niki artis, saya artis, dan penyanyi dangdut. Kita sesama artis lah, jadi wajar lah kalau memang kadang kan netizen kan mereka tidak ngerti filosofi artis itu apa. Ya artis ini lu tonton nih di kamera nih, lihat nih ketampanan Raja Bangsawan Satria Mulia betul di. Aura mak tunjukkan aura penyanyi dangdut. Gua enggak kasih kesempatan ngomong, gua ngambek nih. Tadi lu curiga enggak waktu pertama kali saksi menampilkan rekaman itu loh. Rekaman yang ada fotonya RG, yang ada videonya tuh RG lagi nggak pakai ini kan, tiba-tiba kan tuh harusnya dilanjutkan, tiba-tiba kan di stop sama hakim, stop kita tunda isoma, tiba-tiba dilanjutkan lagi, dan itu video nggak boleh muncul loh, berarti DRG mantau dan mungkin nelpon ya? Ya pastilah, terus ada ngajuin surat dari rumah pasti, terus mungkin hakimnya tidak mau terkena pasal, hakim kan juga bisa dijerat kan, pasal illegal access. Iya berarti selama Niki persidangan mereka ngawal terus, mereka perhatiin. Karena aku lihat gitu kan, tadi ditayangin, kita lihat berapa kali nggak pakai ini. Kok tiba-tiba sekarang nggak boleh? Oh pasti ditelepon nih. Jangan ya. Enggak, ininya gitu. Tadi itu saksi ahlinya kelamaan banget. Lu saksi ahli kalau sebelum mau sidang, lu siapin ini foldernya, ini nyari kabel nyari ini. Dia lu apa sih lu?
Tadi nggak ada persiapan lu, Li. saya yakin kalau tadi itu nggak kelamaan itu bukanya sampai 15 menit nggak kebuka-buka, pasti video nggak pasti ditayangin. Iya, pasti tayang. Iya. Gara-gara ada jeda tiba-tiba ditelepon deh, jangan tayang, jadi nggak tayang. Iya, nggak tayang. Padahal kita harus udah kelihatan ya rambutnya dia. Paling kita penasaran ya. Terus ada lagi yang sebelah sana pakai celana pendek. Iya. Itu udah kelihatan, tapi karena tiba-tiba Isoma udah kelamaan cari kabel, cari ini segala macam. Lain kali ya, Li, kalau memang udah datang udah siap siaga. Lu tugasnya apa? Tugasnya lu ahli apa? Itu lu udah siapin. Iya. Kayak lu harus membaca WA. Lu harus siapin komputer lu, laptop lu, bahwa itu kan ditampilkan. Jangan orang nunggu. Silent, kepanjangan. Panjangan ya. Gua memikirkan laki ini nunggu tadi nanti keceplosan saksi ahlinya nuntut kita pula. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita kasih doyangan dangdut. Adik goyang, Pak. Ya, nyanyi Mbak, nyanyi. Kan Mbak nyanyi dangdut dong yang bikin goyang ada kata Nikita. Nikita. Kan tadi kan ngomongin apa adanya kejadian yang ada di pengadilan. Ih, kelamaan. Ini kan Kelamaan dia. Dari sisi mata kita, sisi mata lu. Kan itu kan masing-masing. Kita kan mengeluarkan pendapat. Sisi mata gue tadi, kayaknya ahlinya kelamaan nyari kabel-kabel. Harusnya disiapin dari awal. Iya. Sisi mata lu gue gak ngerti. Sehingga tadi harusnya kita melihat tadi dibahas itu video, jadi gak dibahas. Iya, karena kelamaan. Cuman ya dari gue gini, supaya Niki cepat bebas, supaya Niki itu dia tidak bertele-tele, itu pengacaranya lebih belajar ke membuktikan kalau Niki tidak bersalah. Jangan kesana sini, biar lepas. Tadi pengacaranya Bang Fahmi nih. Bang Fahmi itu nggak dateng tadi. Katanya sakit ya, udah 2 hari dirawat. Ya Allah. Jujur aku sebenarnya tadi sedih karena itu adalah saksi ahli yang mana kita tahu itu adalah dari JPU. Ya aku berharap ada Bang Fahmi karena Bang Fahmi kan pintar itu mencecar-cecar kan. Memang 2 lawyer juga pintar yang lainnya. Ya Allah, cepat sembuhkan Bang Fahmi ya Allah. Amin. Mbak Im jadi sedih ya Allah. Kok Mbak Im sih? Bang Fahmi juga sembuh lah, temenin Niki. Tapi udah habis saksi dari JPU, udah habis loh. Ya, minggu depan saksinya Niki. Saksi dari Niki. Nah, kalau saksi dari Niki insya Allah meringankan. Iya, tapi itu saksinya dilatih untuk membuktikan Niki itu tidak bersalah. Buktikan kalau itu kesepakatan, walaupun surat kontraknya tidak ada. Iya. Jangan overclaim lagi, overclaim itu nanti dilaporkan tuh beda laporan. Sebenarnya Niki kalau mau repot itu bisa loh. Apa tuh? Ya, kalau dia mau repot, terus dia ada uang untuk operasional, dia bentuk tim untuk membongkar apakah aliran dana Dr. Reja dan juga produk-produk overclaim itu dibongkar. Oh iya. Bisa loh. Kan tadi Niki nanya, dana yang kasih ke dia itu dari mana? Nanya kan? Tadi tuh nanya. Nah, rekeningnya diperiksa nggak? Ada tadi. Nah, iya itu. Apa gua mimpi ya? Perasaan tadi gua nanya, dia nanya. Harusnya dari mana? Saran gue buat Niki ya bentuk tim kalau memang ada buktinya dilaporkan. Tapi kalau tidak bukti jangan karena nanti bisa dituntut balik Niki masuk penjara lagi ya kan. Ini katanya kasus nikah masih Rasman jalan katanya. Jalan. Iya, jadi takutnya nanti Niki selesai ini itu lagi masuk, itu masuk. Jadi kasihan gitu loh. Kasihan sebenarnya. Sepi juga dunia masjid kasihan dia. juga sih karena gini loh. Kayak kasusnya Loli kan Niki nggak bisa ngawal. Iya. Loli bersidang sendiri, Niki cuma datang sekali. Itu Iya. sedih juga. Iya, benar. Sehingga kasusnya itu sudah mau putusan loh. Oh iya, ada lagi, guys. Niki diminta untuk menjadi saksi ke Bali dan sepertinya tidak dikabulkan. Tadi surat itu apa? Oh, nggak dikabulkan. Belum ada? Iya Kan, nanti saya tadi iya benar. Nggak dikabulkan. Niki diminta saksi di Bali. Iya, nah kayaknya tadi hakim akan mengabulkan kalau suratnya langsung dari Bali, bukan suratnya kasih ke penasihat hukum, ngasih ke hakim. Oh, kayaknya langsung harus dari sana. Dari gitu. Bali langsung tujuan ke hakim. Iya, kayak hakim manggil PPATK, kan langsung kan, gitu. Nah itu tuh guys, Niki itu tidak harusnya dia jadi saksi di Bali. Tapi bisa jadi dia jadi saksi nanti kayak saksi waktu apa Zoom? Zoom bisa. Ya, harusnya jangan Zoom lah Pak Hakim, biar aja lah ke Bali. Biarlah, kan Niki emang biasa jalan-jalan, plesiran. Iya, tapi takutnya kalau Nikita dilepas, Nikita itu kan gesrek kayak kita. Enggak lah, cuap. Takutnya, gue tahu nih maksud hakim. Ini kalau dilepaskan nanti ini anak ngoceh-ngocehin kita, bikin media sosial susah dikontrol, kabur lagi gitu. Ya kan bisa bikin perjanjian. Itu ya yang udah menakutkan. kami lepas tapi bikin perjanjian, kan bisa bikin perjanjian. Kalau emang niat melepas, bikin perjanjian. Tidak boleh pasang sosmed, tidak boleh komen-komen, kan bisa. Yang penting Niki bisa kumpul ke anak-anaknya, itu aja sebenarnya. Iya, tapi hakim tidak akan mengabulkan karena sifat karakter Niki kan udah kebaca. Orang Indonesia tahu kalau Niki ini orangnya brave, wanita Amazon, ya kan? Sama kalau kayak gue dilepaskan
sana pasti gue cari-cari gitu. Tapi gue yakin Niki tidak ada pencucian uang dan itu deal uang dia sendiri membeli rumah itu. Semua uang dia deal karena dia bisa nyanyi, dia bisa main sinetron, dia bisa main film. Itu semua dia bayar, nggak ada uang orang lain, nggak ada cuci uang. Gue yakin itu. Loh tapi kenapa tadi ada dia chatan sama seorang dokter? Nah dia bilang makasih ya 4 liternya udah tertransfer. Nah akhirnya aku bisa bayar cicilan rumah. Nah itu. Sedangkan dalam bercanda kali, ada Emor senyum kali. Kadang-kadang suka bercanda Niki ini. Iya kalau itu kasusnya Melvina, iya bisa dikatakan bercanda karena duit belum masuk. Ini kan duit belum masuk. Nah ini apalagi tadi si saksi ahli bilang, jadi antar pihak pertama transfer ke pihak ketiga tanpa melibatkan pihak kedua, tapi ini arahan dari pihak kedua, nah itu bisa dinamakan pencucian uang. Nah sama ini kasusnya begitu. Jadi si Reja transfernya ke Mail, tapi Mail bawa nama Niki dan di chattingan mereka itu memang ada Nikita terkait di situ. Nah jadi ingin menyamarkan keuangan si Nikita langsung transfer ke KPR itu. Nah itu bisa dikatakan cuci uang menurut saksi ahli lo tadi lo ya langsung gue sih nggak yakin gitu. Karena kan bagaimanapun juga kan nanti juga Niki ngadirin saksi ahli juga pasti dibantah. Kok sekarang namanya juga saksi ahli dari JPU. Ya itu nanti minggu depan kan kita bahasnya sekarang Mbak. Kalau minggu depan kita bahas lagi bikin podcast lagi secara kita nih artis terlaris Indonesia. Tapi kan naluri ibu gue mengatakan bahwa Niki itu benar saat karena dia mempunyai anak. Loh Niki itu memang benar sebenarnya kalau ada surat kontrak ya. Kalau ada surat kontrak udah nggak masuk sih Niki itu. Salahnya Niki ini keceplosan, mungkin dia udah pede. Udah nggak apa-apa lagi. Ternyata dikasusin sama si Reja. Nah itu makanya dia bilang, kalau gitu gue dijebak dong. Gitu kan dia balik tuh ngomong tuh. Ya memang dia bisa dia kalau gitu gue dijebak. Tapi karena duit tadi udah masuk, jadi hakim lebih memandang sama penyidik. Oh duitnya udah masuk. Coba tadi kayak Melvina, nggak bisa kan diusut kan? Nggak bisa kan? Karena duit belum masuk. Nah terus ya kayak Niki 600 juta belum ketemu duitnya. 3,4 untuk bayar KPR rumah yang 8M itu. Dan ya, ada buktinya pula. 1,4M itu uang dari itu, Sat. Tapi kan cuma 2M dari si DRG yang transfer. Ya kan itu. Waktu ditanya, waktu si Mail jadi saksi, keceplosan semua kebongkar. Kebongkarnya kan di situ. Pokoknya sejak Mail jadi saksi, situlah kebongkarnya semua. Sebelum Mail jadi saksi, orang masih bisa samar-samar. Ini kan semenjak si Mail jadi JPU-nya mancing, Mail nggak bisa ngelak, kebongkarlah semuanya. Kan awalnya dari situ. Pokoknya gue selama nonton sidang ini, pas si Mail ini jadi ini deh, baru kebongkar semuanya. Ya, gue bagaimanapun juga, gue jujur ya, gue menunggu minggu depan ini 4 ahli saksi ahli 4 orang dari Niki, dan akan membongkar juga duit lagi si Niki keluar. Ceritanya sebenarnya dari Niki semua, dan semoga jelas. Karena ini kan masih yang kontra-kontra nih, yang pro kan belum keluar nih. Nanti nih di akhir nih pro nih, gue yakin di akhir pro ini minggu depan, ini akan membela Niki dan akan terbantahkan semua. Berapa tuntutannya? Ya tuntutannya kan kita tahu dia ada yang 20 tahun. Itu kan ancaman. Tuntutan JPU. Kalau gua mau tuntutan, gue sih nggak berani ngomong. Kalau gue sih pengen tuntutannya bebas supaya bebas. Iya, tapi kalau gue impossible kalau bebas. Tapi kalau diringankan bisa. Ya bisa aja bebas karena kan juga saksi ahli yang meringankan. Ya enggak, seorang penyidik menahan seseorang pasti dia udah tahu oh ini buktinya kuat. Kalau enggak dia nggak akan mau bunuh diri. Penyidik loh, orang sekolahan udah berpengalaman. Mereka tuh jadi penyidik, jadi hakim dia bertahun-tahun. Nanti kalau si Niki dilepaskan gitu aja bisa-bisa mereka dituntut balik semuanya. Kalau gue jadi penyidik gitu, ini kasus nggak jalan nih. Udah nggak usah jalan, tutup aja gitu. Terus misalnya gue disogok nih misalnya 50 miliar. Enggak, percuma. Lu bilang gue 50 miliar nanti yang ada gue dipecat, gue dipermalukan, dituduh gue korupsi, nerima dana begini. Soalnya ini nggak kuat buktinya. Tapi, oh ini buktinya kuat. Lu kasih uang uang capek. Bisa gitu. Kalau ada oknum ya. Kalau ada oknum loh. Kalau enggak ya enggak gitu. Ya. Jadi kalau bebas itu ya, gue nggak mau berani-aneh. Nanti gue kecewa. Soalnya gue sayang banget sama Niki. Kembali lagi perasaan hati lo. Kahona pyar he. Kalian tahu nggak apa tuh kahona pyar he artinya? Artinya adalah Niki, katakan kau cinta padaku. Wih, kata Niki. Wih. Ya masa Tessa, katakan kau cinta padaku. Ya Tessa kan kakak. Masa kakak cinta sama adik, ya kan? Kita ini saudara guys sebenarnya. Kita saudara, tapi kita terpisah oleh tsunami tahun 2004 di Aceh.
Gue, seorang Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi, menyatakan Niki tidak mungkin bebas tapi diringankan iya. Dan kalian tahu guys, Niki bisa terbukti melakukan TPPU. Kenapa? Karena ada duit yang masuk. Ternyata sudah dijelaskan oleh hakim guys, apabila ada pihak kedua meminta pihak pertama mentransfer ke pihak ketiga, tapi itu ada ancaman kalau tidak transfer, gue akan menjelek-jelekkan nama baikmu, ya, jualanmu tidak laku, kau abu-abu, kau begeng, maka itu bisa dikatakan pencucian uang dan TPPU. Dan kalian tahu guys, betapa sedihnya hati Raja Bangsawan kalau Nikita itu ada di dalam. Nah, nanti ketika di dalam, Raja Bangsawan akan datang membawakan Pizza Hut ya untuk Nikita Mirjani. Dan nanti Raja Bangsawan akan berusaha untuk menemui Loli, papa barumu, ya kan? Jadi guys, gue ini akan berjuang untuk membela Niki. Jeho! Dedeng Jeho! Neneng dedeng. Acekila. Beresek! I tell you. Bisa nggak sih diam?